Lagi sujud lupa Fatihah, berdiri lagi gitu. Tapi itu sebagai satu rakaat jadinya gitu. Ngulang lagi kan gitu. Yang ngulang jadi satu rakaat. Hilang rakaatnya jadi. Itu aja sih. Ini nggak bisa jadikan hukum. Hanya pilihan-pilihan saja. Nah kalau kebanyakan rakaatnya misalnya sholat maghrib malah 4 rakaat. Ya karena satu bukan kebanyakan, satu udah batal. Satu dianggap ada. Karena kita kalau kita ninggalakannya sengaja batal. Ini sih nggak sengaja. Kalau nggak sengaja berarti kan rakaatnya nggak jadi. Maka karena nggak jadi diganti. Kalau misalnya 3 rakaat, misalnya maghrib nih, tiba-tiba 4 rakaat kita sholatnya. Ini jadi 4 rakaat. Nggak apa-apa itu. Ya hukumnya jadi 3. Oh, cumi jadi 3. Karena satunya hilang dia. Tapi ditutup sujud sapi gitu. Karena Al-Fatihah rukun. Rukun. Enggak. Kalau 4 enggak sujud. Kalau 4 enggak, Pak. Enggak, malah enggak. Ini beda dengan lupa jumlah rakaat ya? Sama aja nunjuk. Luka jumlah rakaat. Kalau lupa jumlah rakaat kan sujud sahwi gitu. Iya, kalau beda jumlah rakaat misalkan 3 atau 4 gitu. Kalau lagi ini kita ngambil yang paling sedikit. 3 atau 4. 3 atau 4. 3. Gitu. Walaupun kenyataannya 4 gitu. Enggak apa-apa kan? Jadi 5 jadinya. Seolah-olah kita sholatnya 5. Ya enggak apa-apa. Tapi itu sujud sahwi itu kalau gitu. Iya, sujud sahwi. Kalau ngambil yang panjang, enggak sujud sahwi. Maksudnya? Maksudnya 3 atau 4, ambil yang 3 gitu kan. Katanya kalau jadi 4 kali enggak usah sujud sahwi. Ini aja, hanya apa namanya? Hanya kalau ada rukun salah satu rukun yang lupa. Tanya Ustaz. Saya pernah sholat jamaah tapi makmumnya membingungkan gitu. Makmumnya? Jadi Makmumnya apa imamnya? Imamnya itu lupa berapa rakaat ya. 3 apa 4 nih, 3 apa 4. Terus dia imamnya tiba-tiba duduk di antara 2 sujud. Terus salah satu makmum bilang subhanallah, berdiri lagi. Yang lain satu lagi subhanallah. Nah itu bagaimana itu? Itu terjadi itu, saya pernah itu. Nah, itu makmumnya harus sepakat dulu. Musyawarah itu berapa itu? Enggak, itu imam yang ngambil putusan. Iya, itu gimana itu? Ya susah gitu masuk hal lu udah imam yang berapa gitu. Kembali ke imam lagi atau bagaimana itu? Enggak terus ke imam, terus satu imam. Jadi imam jadi putusan. Ada aja. Kayaknya makmumnya si Fedi sama si Lanjut ya ini ya. Ini yang mana ini? Kadang kita salam, terus sujud sahwi menawi lupa. Terus tapi di kondisi pun salam itu sedang berdiri rumiyin, terus sujud sahwi, aku langsung sujud sahwi mawon. Berdiri 1 rakaat lengkapan, duduk tahiyat, kemudian sujud sahwi, sujud sahwi. Iya, itu yang gitu. Hadis yang ke-267. Wa an Umar, dan diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu an. Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Nabi, bersabda Nabi, laisa alaman khalfal imami sahun. Laisa, tidak ada alaman atas orang khalfal imami, di belakang imam sahun. Lupa. Makmum itu tidak pernah lupa. Gitu. Tidak pernah salah. Wa idza sahal imam, fa idza sah, jika lupa al imamu imam, fa alaihi, maka bagi imam, wa alaman khalfahu, maka imam bagi imam itu sunnah sujud sahwi untuk dirinya dan orang-orang yang di belakangnya. Jadi kalau imam diingatkan oleh makmum, dia tidak boleh ngengkel, nggak boleh ngotot. Subhanallah, enggak. satunya bilang subhanallah lagi. Ngotot gitu, imamnya ngotot, saya 3 kok. Oh, masih 2 rakaat, enggak. Maka hukumnya ini, bahwa di belakang imam itu dia tidak pernah lupa. Banyak kan, karena banyak orang. Iya, kalau banyak. Kalau cuma 1. Karena banyak di belakang itu. Istri itu. Maka imam itu sujud sahwinya meskipun gitu, makmum dia dan makmum harus rukun. Tidak boleh makmumnya
lupa kan tadi bilang yang lupa kan imam. Ngapain saya sujud sahwi? Saya kan nggak lupa gitu. Enggak, tapi sujud sahwi semuanya harus ikut. Nih ya. Tapi kadang sudah terlanjur tuh. Subhanallah, tapi imam sudah terlanjur apa? Terlanjur melakukan atau kalau berdiri. Misalnya sudah melakukan gerakan, jadi akhirnya ya kita ngikuti semua. Maksudnya kayak tahiyat awal. Ya, si makmum sudah mengingatkan subhanallah, tapi imam sudah terlanjur bergerak. Ya imamnya ikut. Subhanallah apa nih? Subhanallah apa gitu. Kan terus saja gitu, karena sudah terlanjur kan. Ini yang pernah kejadian gini di sholat Lagi ganti lagi nih. di sholat id. Jadi sebelum sholat tuh imamnya bilang nanti takbir pertama 7, takbir kedua 5, Rakaat pertama. rakaat pertama 7, takbir kedua 5. Takbir. Nah, pada pelaksanaannya yang pertama iya 7, keduanya tuh dia lupa cuma 1. Itu udah selesai terus diingetin mau kenapa itu ya? Oh, yang sujud sahwinya hanya itu aja, kalau jemaahnya kan banyak itu. Enggak ikutan. Enggak sunnah, enggak harus sujud sahwi. Lupa itu enggak harus sujud sahwi. Enggak harus takbir. Iya, enggak harus sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya sunnah sebenarnya. Tapi yang sujud sahwi imamnya aja. Enggak, kalau itu enggak sujud sahwi. Sudah sunat kan ini. Dan takbir itu enggak sujud sahwi. Enggak ya. Kan bagian dari rukun. Enggak. Rukun sholat. Enggak. Iya takbir bagian itu Langsung jumlahnya Allahu enggak. Akbar, langsung Fatihah, enggak apa-apa. Jumlahnya nggak apa-apa. Yang rukunnya yang takbiratul ikhram. Benar, Ya, takbir aja, jumlahnya yang enggak. Misalkan 7 kemudian langsung Allahu Akbar lupa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Imam gimana gitu imam. Ya udah enggak apa-apa, ikuti aja gitu. Siap. Siap. Kali itu setelah takbiratul ihram. Iya. Jadi 7/1. Ya insyaallah itu ya. Sama 5/1 ya. Ini hadis yang berkenaan dengan makmum. Jadi makmum itu apa namanya enggak perlu karena banyak. Itu sunnah biasa. 268 wa an Thauban, dan dari Thauban radhiyallahu an. Anin Nabi, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi qala, bersabda Nabi, likulli sahwin, setiap satu lupa rukun, sajdatani, 2 sujud. Ba'da ma yusallimu, setelah Itu kalau dalam sholat itu lupanya dua lupa, itu sujudnya jadi 4. Hah? Maksudnya bukan maksudnya setiap ada yang rukun yang yang lupa, maka diganti itu. Kalau lupa lagi Fatihah, tadi lupa lagi Fatihah gitu. Ya sudah, sujudnya 2 tetap 2-nya sujud gitu. Maksudnya kalau ada lupa tentang rukun sholat, maka 2 sujud. Ini dalilnya ya. Jadi, Boy setelah salam. Terus kita sebagai makmum, terus imamnya cuma salat isya, imamnya cuma 3 rakaat tuh udah assalamualaikum. Kita sebagai makmum karena sepakat imam pulang, terus sengaja salat. iya. Kita baiknya kalau misalkan imamnya sudah salam gitu, kita ingatkan harusnya sih. Subhanallah. Kalau imamnya sudah mencedel, dia tetap salam gitu. Dia tetap lanjut gitu, udah kokoh gitu. Ya sudah, kita lanjut. Kita lanjutkan dianggap masbuk kita ya. Anggapnya kita masbuk. Iya, kita lanjutkan. Baru nanti kasih tahu, Mam, cuman 2 tadi. Gitu. Kalau gini nanti gini. Kalau gini kapok cendel. Nanti kapok dia jadi imam. Jadi ingat ini apa namanya, waktu saya terawih waktu itu ngerjain proyek Siemens di Nuremberg gitu kan. Terawih gitu. Tiba-tiba ini setelah sholat terawih kan, terawihnya imam yang di situ. Ternyata kalau Mili Gurus tuh tiap bulan Ramadan ada ustadz keliling gitu. Nah, karlingnya itu ada. Nah, ustadz kelilingnya waktu itu tiba di Nuremberg, masih muda itu. Nah, biasanya nggak tahu kan, si yang imam baru ini nggak tahu gitu. Dia ngimamin sholat gitu, terawih, cepet banget, sama tiba-tiba orang Arab gitu, Assalamualaikum, tiba-tiba orang Arab datang.
Apa namanya? Milik Goros itu apa? Hoja. Hoja. Bermakan just better. Next spot. Iya benar. Jangan cepet-cepet, jangan olahraga. Jangan balapan. Kita tuh melakukan sholat bukan olahraga. Bukan balapan. Lama-lama. Satu Al-Fatihah, satu nafas. Ini ya, ini Bang. Ini diingatkan. Nah, ini mengenai sujud sahwi sudah selesai. Saya langsung kepada sujud tilawah. Dilanjutkan. Hadis yang ke-269. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata Abi Hurairah, sajadna, kami sujud ma'a Rasulillahi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi idza sama unshaqqat, di dalam surat Al-Insyiqaq. Waqra bismillahil Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan di dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq. Jadi ini apa namanya? Sujud tilawah. Sujud tilawah itu bisa sujudnya di dalam sholat, bisa di luar sholat. Jadi sujud salah satu yang tadi sujud sahwi, yang kedua namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu ada ini ya. Ada beberapa tempat. Ada 14 tempat. 14 tempat. Ini kalau kita mendengarkan ayat-ayat tertentu, biasanya berkaitan dengan sujud, ayat-ayat yang memerintahkan kita kepada Sujud. Fasa jatuh. Iya. Maka yang kita bisa lakukan dua. Ya. Yang pertama adalah kita sujud atau membaca zikir. Jadi sujud tilawah itu bisa diganti dengan baca zikir. Iya. Dalam sholat gimana? Bukan, kalau di luar. Di luar sholat. Kalau dia di dalam sholat, maka dia sujud. Kalau di luar sholat, dia bisa diganti dengan sujud, bisa diganti dengan zikir. Zikirnya subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi panis. Enggak. Ya, jadi kan kita kalau lagi ngaji gitu kan gitu ya, lagi baca Quran, boleh dengan zikir aja gitu ya, nggak usah sujud. Jadi 3 kali bacanya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus sujud bisa masuk di sini bisa. Bung Ganteng, jangan malu-malu Bung Ganteng. Masuk pasal itu lah. Yang rasa Oh di atas beda. Sajanya beda. Apaan di atas? Mana sudut kita di mana? Di atas. Bisa rasa. Masih Dalam? Hush, nanti saya edit. Jadi itu ya. Jadi kalau kita membaca apa namanya berkaitan dengan ayat-ayat yang tilawah, tadi kita sudah membahas tentang
tentang sujud sahwi, yang kedua adalah berkaitan dengan sujud tilawah. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan tilawatil Quran ada 14 tempat. Ada 10 tempat yang disepakati ulama, ada 4 yang diperselisihkan. Tapi rata-rata di Al-Quran yang kita Al-Quran Utsmani itu 14-nya itu ada tempatnya semua. Udah ditulis ya. Iya, ditulis. Caranya kalau baca mau sujud tilawah, caranya sujud tilawah itu dilakukan, sunnah dilakukan kalau dia lanjut bacanya. Kalau misalkan surat Al-Alaq nih, surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq terakhirnya apa? Terakhir. Wasjud waqtarib. Kemudian sujud. Maka sebagian ulama mengatakan dia tidak sunnah sujud tilawah. Kecuali kalau dia berniat melanjutkan bacaannya. Melanjutkan bacaannya. Rata-rata sujud tilawah, ayat-ayat tilawah itu ada di tengah-tengah ayat. Gitu. Tengah surat gitu. Jadi ketika ini baca, ya, kemudian baca lagi. Nah, ini disunahkan sujud tilawah. Bagi orang yang sujud, bagi yang sholat. Bagi orang yang sholat bisa di luar sholat bisa milih sujud, bisa milih zikir tadi. Nah, tapi kalau dia berhenti di sini harus ya, wasjud waqtarib, maka bisa 2 pilihan. Tidak harus sujud tilawah, tidak sunnah. Jangan orang baca suratnya sajadah kang tengah-tengah. Ya surat sajadah Pak, atap pun atap pindah. Wonten ada 13 tempat ya. Hanya 1 tempat yang di akhir surat. Ya surat Al-Alaq saja. Ya, wasjud waqtarib. Sudah. Biasa saja. Dan sunnahnya imam, salah satu ini, sunnahnya imam kalau dia akan sujud tilawah memberitahu makmum. Caranya sebelum sholat. Di An-Najm juga ada. Praktek. Boleh? Boleh. Iya. Di An-Najm juga di akhir ayat pas judulillahi wa'budu. Nanti maghrib praktek Ustaz ya. Pas judulillahi wa'budu. Kalau kita orang-orang atau sengaja aja lupa ininya kan tahiyat awalnya gitu. Tahiyat awalnya kita lupakan gitu ya, sengaja gitu. Nanti kita sujud sahwi. Ntar mas subhanallah lagi Pak. Jadi gitu ya. Nanti makmumnya subhanallah. Subhanallah ikut semua nanti subhanallah. Iya, jadi pokoknya kalau dia di akhir ya, maka dia sujud tilawah. Ini kalau untuk sholat. Beda kalau dia tilawah. Ini beda ya. Kalau dia dalam keadaan sholat, misalkan wasjud waqtarib, bismillahirrahmanirrahim, mau melanjutkan ini, sujud dulu, berdiri lagi. Jadi gini, lagi tiba-tiba tilawah, kemudian wasjud waqtarib, nggak ada ruku, nggak ada apa, langsung sujud, turun, kemudian berdiri. Hanya sekali sujudnya ya. Sujud, kemudian berdiri, kemudian melanjutkan bismillahirrahmanirrahim, surat berikutnya. Tanpa bismillah kan? Tanpa bismillah. Ya kan baca surat bismillah. Baca bismillah. Melanjutkannya tapi. Kan bukan. Sujud waqtarib lanjut. Melanjutkan surat yang lain. Beda surat, beda surat. Kalau nggak beda surat ya tinggal lanjut. Ya. Nanti dilanjut di rumah, Mbak. Gitu ya. Nah, beda kalau tilawah. Kalau tilawah maka kita yang baca dan kita yang mendengarkan. Imamnya baca Allah Akbar ya? Imam sebelum sujud tilawah. Iya baca Allah Akbar. Berdirinya juga Allah Akbar. Nih, ini ya, salah satu tempatnya di surat Al-Insyiqaq. Di surat Al-Insyiqaq ayat hampir terakhir. Surat Al-Insyiqaq itu di surat yang ke 20-21. Ya, yang ke-21. Surat Al-Alaq ayat yang ke-19.
Terakhir. Dilanjutkan hadisnya 270. Wa an Ibnu Abbasin, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala berkata Ibnu Abbas, Shad, surat Shad, laisat min azaimis sujud. Laisat, tidak, min azaimis sujud, dari hal-hal yang menyebabkan sujud. Wa qad ra'aitu, tetapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu, melakukan sujud fiha, di dalam surat Shad. Jadi dalam surat Shad itu ada perselisihan pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan, yang saya tadi sebutkan, ada 10 tempat yang ulama sepakat, tapi ada 4 tempat yang ulama itu berbeda pendapat. Seperti di dalam surat Shad ini. Nah, dalam surat Shad ayat ayat 24. Ini ulama berbeda pendapat. Ini ada yang mengatakan sujud dan ada yang mengatakan tidak. Karena sahabat sendiri, ini ada yang mengatakan berbeda pendapat. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam. Dilanjutkan ya, biar cepat aja. Wa anhu, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, anna Nabi, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajada sujud bin najmi, di dalam surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 62. Terakhir. Yang tadi. Ya. Surat yang An-Najm, surat yang Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Ini tempat-tempatnya semua yang disempatkan ini. Wa an Zaid bin Thabit, dan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, qala berkata Zaid, qara'tu, aku membaca ala Nabi, kepada Nabi. Jadi sahabat itu belajarnya kadang begini tipenya. Tipenya Rasulullah mengajarkan, atau beliau para sahabat yang Bertanya. menyetor. Qara'tu berarti dia nyetor. Membaca ala Nabi, nyetor bacaan kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Najm, surat An-Najm. Walam yasjud, tetapi tidak sujud fiha, di dalam surat An-Najm. Maka surat An-Najm termasuk yang diperselisihkan ulama berkenaan dengan sujud. Ini surat An-Najm. Jadi yang sepakat ini saya tulis aja di sini ya. Yang tidak sepakat aja, Gus. Yang tidak sepakat Cuma 4 kan. ya ada 4. Surat Shad ayat 24. Surat An-Najm ayat 62. Surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan surat Al-Alaq. Termasuk yang Al-Alaq ini yang terakhir. An-Najm 62, Al-Insyiqaq ayat 21, dan Al-Alaq ayat 19. Jadi nggak boleh bisa tidak sujud. Ya, ada perbedaan ulama. Ada yang sujud, ada yang tidak. Yang lainnya sunnah sujud semua. Karena tadi itu ya faktor store apalan tadi itu cuma itu. Ya ada beda. Rasulullah kalau sujud membaca sujud tilawah itu lebih sering sujud tilawahnya daripada tidak. Nah, ini para sahabat ini kemudian ada yang memilih dan ada yang tidak. Kemudian ditetapkan oleh ulama, yang berarti yang tidak perselisihan. Perbedaan bukan perselisihan. Perbedaan. Betul. Menawi sujud tilawah tong sholat tapi baca zikir harus gimana? Kalau dalam sholat nggak usah ya? Di dalam sholat tidak usah baca zikir. Sujudnya, iya. Kalau enggak sujud ya sudah, lanjutkan. Zikirnya apa itu? Zikirnya tadi kan? Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. 3 kali. Dilanjutkan. Wa an Khalid bin Ma'dan, dan dia riwayat Khalid bin Ma'dan radhiyallahu an. Qala berkata Khalid, fuddilat, diutamakan suratul haji, surat hajj al-hajj disajadataini, dengan 2 sujud tilawah. Jadi di surat al-hajj itu ada 2 tempat. Ini teman yang disepakati ya? Iya, surat ayat 18 dan ayat 60. Dilanjutkan wa an Umar, ini cerita tentang ininya aja, cerita ininya. Nah, ini baru nih. Wa an Umar, dan diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu an, qala berkata sahabat Umar, ya ayyuhan nas. Wahai manusia sekalian, wahai sesungguhnya manusia, sesungguhnya kita sekalian namurru.
Namuru melewati bisujudi dengan ayat-ayat sujud. Faman sajada, barang siapa yang sujud faqad asaba, maka dia benar. Wa man lam yasjud, barang siapa tidak sujud fala isma, maka tidak ada dosa alaihi, atas orang itu. Berarti sunnah. Rawahul Bukhari. Dan ini bukan hadis namanya. Apa itu? Kang yang melewatkan sahabat Umar. Pendapat Umar berarti. Ya. Berarti ini asar. Perkataan para sahabat. Kan ada maghrib, Pak. Maghrib ada maghrib. Pakai sat, asar. Asar. Bukan aswad. Jadi apa namanya? Jadi mulai dari Umar, bukan dari Rasulullah. Iya, jadi sahabat Umar ini berbicara. Jadi Pendapatnya. Jadi- pendapat. Rasulullah SAW, Abdu bin nawajid sunnati wa sunnat khulafa'ir rasyidin. Abdu, gigitlah. Bin nawajid, dengan gigi geraham. Sunnati, sunnahku. Jadi apa? Ikuti sunnahku. Gigit dengan gigi geraham. Sunnat khulafa'ir rasyidin. Dan sunnah-sunnah yang akan dilakukan oleh khulafa'ir rasyidin. Nabi udah tahu bahwa udah Rasulullah di tempat itu. Iya, sudah. Ya, Nabi Muhammad sudah banyak ramalan-ramalan mengenai siapa penggantinya sebagainya gitu sudah. Nah, jadi ada nubuat-nubuat yang bahkan Abu Bakar engkau akan syahid. Setelah itu Umar engkau akan syahid. Setelah itu Utsman engkau akan syahid. Setelah itu Ali engkau syahid. Orang-orang sudah mengatakan wah ini akan Rasulullah sedang berbicara penggantinya nanti kelak. Syiah nggak setuju. Syiah jangan kan nggak setuju. Yang riwayatkan ini namanya Abdullah ibnu Mas'ud itu nggak ada. Iya. Orang Syiah. Bilang tokoh fiktif. Ya, tokoh fiktif. Ya. Karena kita sudah pernah membahas ya yang di ini. Kalau ini menurut Syiah, kenapa Ibnu Mas'ud tidak ada? Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu tidak ada. Ini kan diriwayatkan Abdullah. Karena kalau seorang laki-laki, ya, misalkan gini, Nabi Muhammad itu kan meninggal. Harusnya yang mewaris siapa? Kalau nggak ada laki-laki. Fatimah. Nah, Fatimah. berarti yang mewarisi adalah kalau ada ibunya adalah ibunya. Kalau ada istrinya adalah istrinya. Kalau ada anaknya anaknya. Kalau tidak ada anaknya laki-laki, maka jatuhnya adalah ke paman. Adiknya atau paman jatuh. Kalau adiknya atau paman jatuhnya. Jadi gini, ada ngapus nggak? Berarti kalau istrinya banyak, berarti kayak Nabi istrinya yang waktu meninggal istrinya ada berapa masih kan? Pertama. Ibnu bin Abbas. Ibnu bin Abbas. Iya, Bin Abbas. Anaknya Abbas. Abbas itu pamannya. Jadi kenapa menurut Syiah Abdullah bin Abbas itu nggak ada? Abbas bin Muthalib itu nggak ada. Ini pernah sudah saya bahas. Jadi ini Nabi Muhammad wafat kan, ada istrinya. Ini ada anak-anak. Anak-anaknya kan meninggal, tinggal perempuan-perempuan saja. Ini ada harusnya ada ibu dan bapak. Nah, kalau ada anak laki-laki, Ya sudah. Ini kalau kelihatan. kalau ada anak laki ini dulu. Kalau ada anak laki-laki, ini misalkan ada kakak atau adik. Kalau ada anak laki-laki, maka kakak dan adik, paman-paman, ya, ibu bukan ya, paman ya. Sampingnya. Terhalang. Ini mahjubun, tertutup. Iya. Karena ada laki-laki. Betul. Anak laki-laki dan hukumnya nanti gimana? Hukumnya adalah karena beliau nggak punya bapak ibu, maka jatuhnya adalah kepada anak istri dan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Anak istri dapatnya adalah 1/8. Kumaris ya. Kumaris. Ya, gitu. Nah, sisanya gimana? Sisanya adalah sini. Ini namanya asobah. Sisa. 1/8 ini dibagi ke semua istrinya, berarti sisanya 7/8 dibagi anak-anak. Asobah.
Gitu ya. Masalahnya ini nggak ada anak laki-laki. Meninggal dari mana? Kan gitu kan? Rasulullah nggak ada anak laki-laki. Kecil, anak kecil. Sudah meninggal. Udah meninggal sekali dari kecil. Karena anak Rasulullah yang laki berapa? Qasim. Ada berapa? Ibrahim. Tiga. Ada 3. Yang pertama siapa? Qasim. Terus kedua Abdullah. Terus Ibrahim. Urutannya memang gini. Ya Abul Qasim, makanya Abul Qasim itu karena bapaknya yang pertama. Anak laki-laki yang pertamanya Abul Qasim. Karena anaknya nggak ada, anak laki-laki beliau wafat, bapak ibunya juga udah wafat. Nah, nggak ada kakaknya. Ya. Kan ini nih, ada istrinya dan ada anak perempuannya. Istrinya itu dapat 1/8 tetap. Karena nggak ada anak laki-laki, maka jatuhnya ke bapak. Bapaknya nggak ada berarti, atau jatuhnya ke adik atau nggak ada adik, jatuhnya ke bapak. Bapaknya nggak ada, jatuhnya ke paman. Gitu. Pamannya ini kan bapaknya Rasulullah itu namanya Rasulullah Abdullah. Adiknya namanya Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, kalau Rasulullah ini secara kepemimpinan harusnya diwaris kepada anak laki-laki. Nah, karena kepemimpinan itu nggak ada anak laki-laki, harusnya jatuhnya ke Abbas, bukan ke sahabat Ali. Gitu, anaknya paman, gitu, anak paman jauh kan. Kan adik ini ada Abu Thalib kan? Abu Thalib ada Ali. Nah, Abu Thalib wafat. Kalau Abbas nggak ada, jatuhnya memang harusnya ke Ali. Gitu. Gitu ya. Ali atau anak laki-laki dari dari Abbas. Masalahnya Abbas dihilangkan. Apa namanya? Abbas dihilangkan, maka secara fikih memang harus jatuhnya ke Ali. Kenapa dihilangkan kenapa? Dan diakui.